Saudara, oh iya tambahan lagi pengumuman saudara, setelah ini ada V2I Gathering, ada jadi buat saudara-saudara yang baru hadir dalam sebulan ini, kami mengundang saudara untuk datang ke studio setelah ibadah ini dan kami akan presentasikan visi misi dan semua tentang gereja ini saudara. Jadi buat saudara yang baru pertama kali hadir dalam 1 bulan ini, boleh nanti setelah ini saya ajak sama-sama untuk hadir di studio di sebelah kanan saudara berarti ya. Itu, dan hari ini saudara kita akan belajar tentang berbuah dalam setiap musim. Saudara, banyak anak-anak Tuhan berkata seperti ini, oh aku sangat terberkati lewat gereja ini. Aku merasa bertumbuh dalam gereja ini. Aku merasa terberkati, aku merasa bertumbuh dan bertumbuh. Tapi saya bilang bahwa setiap kita hari ini saudara bertumbuh saja itu tidak cukup. Tuhan mau kita nggak hanya cuma bertumbuh saja, tapi terlebih dari itu Tuhan mau untuk kita berbuah. Saudara, pertumbuhan adalah tanda kehidupan. Puji Tuhan dan sangat baik kalau saudara bertumbuh, berarti roh saudara hidup. Berarti hubungan saudara dengan Tuhan hidup. Itu adalah sebuah tanda pertumbuhan, itu adalah saudara tanda kehidupan. Tapi bukan hanya bertumbuh saja yang Tuhan mau untuk ada dalam hidup setiap kita, tapi juga adalah berbuah. Dan hari ini kita sama-sama belajar tentang berbuah dalam setiap musim. Kadang-kadang kita ini cuma pengen berbuah saat di masa-masa kita enjoy, di masa-masa kita rasanya semua kondisi seakan-akan mendukung untuk kita berbuah dan kita akan berbuah. Tapi bagaimana jika kita sedang ada dalam musim, ada dalam posisi, ada di dalam lingkungan yang seakan-akan tidak nyaman buat kita. Tapi Tuhan tetap mau untuk kita berbuah dalam setiap musim hidup kita. Kita buka firman Tuhan dalam Lukas 13, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Saudara boleh kita baca ganti-gantian ya. Saya baca ayat 6, saudara baca ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kita baca ganti-gantian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi dia tidak menemukannya. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Saudara, sebuah perumpamaan saat Yesus hari itu berkata ada seorang yang punya kebun anggur. Dan kebun anggur itu tumbuhlah pohon ara. Boleh dibuka lagi tadi ayat yang ke-6. Saudara, saat saya baca kisah ini, saat saya baca perumpamaan ini, saya merasa seperti ada yang janggal. Di awal saya baca ayat ini, saya ngerasa kok aneh ya. Kenapa aneh? Karena saya membaca di situ tulisannya seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Saudara bayangin itulah kebun anggur dan di tengah-tengah kebun anggur ada pohon yang bergoyang, namanya pohon ara. Saya sampai tanya ke teman saya yang ahli pertanian, yang ahli mengerti kuliah tentang pertanian dan ngerti tentang percocok tanaman. Dan saudara saya tanya, iklim untuk tumbuh pohon ara dengan pohon anggur tuh sama enggak? Saya tanya gitu. Musimnya sama enggak? Perlakuannya sama atau enggak? Dan teman saya bilang ini mirip Ci, dia bilang gitu. Antara pohon ara dan pohon anggur mirip tapi tetap berbeda. Mereka punya kecenderungan masing-masing, mereka punya cara untuk bertumbuh masing-masing. Dan saudara saat saya baca ayat ini saya berkata Tuhan, engkau tuh aneh-aneh aja loh. Ini pohon ara tumbuhnya di kebun anggur. Dan engkau tetap tuntut pohon ara ini untuk tetap berbuah. Padahal dia diperlakukan seperti anggur. Dia diperlakukan dengan iklim yang sama seperti pohon anggur yang lain. Fokusnya adalah mengembangkan kebun anggurnya.
Ada satu pohon ara nyempil di tengah, tapi Tuhan tetap berkata, aku tetap mau pohon ini untuk berbuah. Saudara, menurut saya ini bukan sebuah perumpamaan yang sekedar Yesus katakan dengan percuma dan iseng lah. Bikin aja biar lebih keren, ada pohon ara di tengah pohon anggur, di tengah kebun anggur. Tapi saya rasa setiap perumpamaan yang Tuhan berikan, pasti ada makna di baliknya. Saudara, saya mau bilang hari ini poin yang pertama adalah, bahkan di tengah situasi yang mungkin kita adalah minoritas, di tengah situasi yang mungkin tidak nyaman sekalipun, saudara, Tuhan tetap mau untuk kita berbuah dalam setiap musim, dalam setiap situasi, dan dalam setiap kondisi dalam hidup kita. Saudara, kadang-kadang kita berkata, ya Tuhan, tapi kan secara manusia susah, secara manusia gak mungkin. Dan Tuhan berkata, aku gak minta engkau berbuah dengan caramu, dengan kekuatan manusiamu. Tapi saat kita masuk ke dalam kekuatan Tuhan, gak ada yang bisa membatasi kita. Bahkan di tengah kebun anggur sekalipun, kita akan bisa berbuah. Bahkan di tengah kondisi situasi yang gak nyaman sekalipun, kita harus tetap berbuah. Saudara, banyak orang hanya ingin kenal Tuhan dari sisi baik, bukan baik ya, semua Tuhan baik. Tapi dari sisi yang enaknya saja. Pengennya cuma, ya Tuhan itu maha pengampun. Tuhan itu maha mengasihi. Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu segalanya dan segalanya. Tapi saudara, tahukah saudara, ada satu sisi dari sifat Tuhan yang seringkali dilupakan dan tidak mau dikenal oleh orang. Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. Dia juga adalah Tuhan yang adil. Yes, dia adalah God of second chance. Yes, dia adalah Tuhan dari kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat, kesempatan kelima. Saudara baca kisah ini, Tuhan udah cari sampai 3 tahun. Mungkin setiap tahun dia datang gak ada buahnya. Ya sudah, tahun depan ya, second chance, kesempatan kedua. Tahun kedua mengecewakan lagi. Dan Tuhan berkata, ya sudah gak apa-apa, masih ada tahun ketiga. Dia berikan kesempatan lagi, kesempatan lagi, kesempatan lagi. Ada lagu yang berkata, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Terus apa? Kau beri kesempatan yang baru. Tuhan beri kesempatan yang baru lagi, kesempatan yang baru lagi, tapi ada ujungnya, hati-hati. Saudara, kadang-kadang kita berkata, ya Tuhan kan panjang sabar. Saudara, saya mau beritahu buat setiap kita, Tuhan kita itu panjang sabar. Firman Tuhan berkata Tuhan itu panjang sabar, tapi bukan maha sabar. Dia maha tahu gak ada ujungnya. Maha tahu itu semuanya, wah benar-benar dia tahu segala sesuatu yang gak ada satu titik pun yang dia gak tahu. Dia maha tahu. Dia maha pengasih. Kasihnya gak ada ujungnya. Kasihnya gak ada habisnya. Tapi kalau panjang, sabar. Panjang-panjang, tapi ada ujungnya. Saudara, kalau Tuhan gak ada ujungnya, dalam arti kesabarannya, gak akan itu bangsa Israel berkali-kali Tuhan hajar lagi, hajar lagi, hajar lagi. Saudara, kalau misalnya Tuhan kesabarannya ini gak ada ujungnya, gak akan itu yang namanya Saul. Sampai Tuhan berkata, roh Tuhan undur dari Saul. Tapi Tuhan berkali-kali kasih kesempatan lagi, kasih kesempatan lagi, kasih kesempatan lagi. Ngecewain Tuhan lagi, ngecewain lagi Tuhan. Sampai udah di ujung, Tuhan berkata enough is enough. Saudara, hati-hati. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kadang kita ini pikirnya ya Tuhan kan baik. Tuhan kan penuh kasih sayang. Tuhan kan pengertian. Saudara, kalau kita masih bayi rohani, kita inginnya selalu dimengerti, 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 dimengerti. Tapi kalau kita sudah dewasa secara kerohanian, kita akan belajar dan mencoba untuk terus bukan hanya dimengerti, tapi mencoba mengerti Tuhan. Mencoba untuk mengerti hatinya. Jangan cuma mau dimengerti, 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 dimengerti. Tapi mari belajar untuk mengerti isi hatinya. Dia rindu untuk setiap kita berbuah. Dia rindu untuk setiap kita mengeluarkan buah yang manis dan buah yang begitu indah di hadapan Tuhan. Saudara, tadi dari ayat yang 6 ini,
tetaplah berbuah meskipun dalam keadaan yang tidak nyaman. Saudara, mari setiap kita tetap berbuah dalam keadaan apapun yang buat kita rasanya nggak nyaman, rasanya nggak ideal untuk kita bisa berbuah, rasanya nggak ideal untuk kita bisa berkarya, untuk kita bisa memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tapi di dalam musim apapun, dalam keadaan apapun, mari tetap berbuah. Saya kasih contoh saudara, waktu dulu saya kuliah di London. Saya kuliah di London, dari sebelum kuliah saya sudah mulai jadi hamba Tuhan, udah mulai khotbah, ya sedikit-sedikit lah. Saya pergi ke London dan saya nggak kenal siapapun di sana. Nggak ada yang ngundang saya khotbah, nggak ada yang kenal saya. Dan saya jadi ya di sana biasa-biasa saja, jadi orang pada umumnya. Dan kemudian saya baca firman Tuhan, saya tetap baca firman Tuhan. Saya cuma ngerasa Tuhan, di tempat ini tuh aku gak kenal siapa-siapa. Tapi aku tetap pengen berbuah. Aku tetap pengen lakukan sesuatu untuk Engkau. Lewat rema-rema yang aku punya. Lewat firman Tuhan yang setiap hari aku baca. Ada rema yang baru, ada rema yang baru. Aku kepengen Tuhan ini jadi berkat. Jadi buah yang manis dirasakan oleh banyak orang. Tapi aku gak dalam kondisi yang nyaman istilahnya. Gak tahu harus sharing ke siapa ya, kadang-kadang sharing ke teman. Ke teman pun dibilangin, nah kamu sok rohani. Mau sharing kemana? Saya datang ke gereja, saya bantu-bantu jadi tim angkat-angkat saudara, sekurus kering ini saudara, saya bantu jadi tim angkat-angkat. Kalau misalnya gereja waktu itu mulai jam berapa ya, jam 8, jam 9, saya datang jam 5 pagi saudara. Karena waktu di sana gerejanya yang saya datangi, yang saya melayani di sana itu kayak di teater gitu saudara. Jadi setiap minggu mereka harus set up semua alat musik baru, set up semua LED, jadi setiap minggu mereka datang jam 5 pagi, angkat-angkat speaker, angkat-angkat semuanya, dan saya akan datang ke sana. Tapi saudara, saya bilang Tuhan, aku kepengen bisa tetap berbuah dan berguna. Apa yang terjadi, akhirnya saya memutuskan untuk bikin video saudara. Waktu pertama kali saya bikin video, gak tahu saudara ada yang sudah nonton saya dari hari itu atau belum, saya bilang hi there. Kalau ada yang belum, gak apa-apa, diampunilah saudara. Kalau ada yang sampai hari ini masih belum follow saya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi saudara, hari itu saya bikin video. Saya bilang hi there, saya pasang kamera sendiri, saya nyalain sendiri, saya lari-lari, saya ke depan kamera, benerin rambut, biar tetap cetar membahana. Dan kemudian saya sampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan. Saya lari lagi ke kameranya, saya matiin kameranya, saya masuk ke rumah, saya edit videonya, saya posting di Instagram, saya posting sendiri, saya like sendiri, saya komen sendiri saudara. Betapa mandirinya saya. Tapi hari itu saudara, saya berusaha untuk tetap berbuah dalam musim yang seakan-akan tidak nyaman bagi saya. Saya nggak tahu gimana caranya untuk saya bisa tetap berbuah di tengah orang-orang. Saya juga pengen sharing tapi nggak ada yang mau dengerin saya. Akhirnya saya memutuskan untuk lakukan itu di dalam sosial media. Saudara, kalau saudara rindu untuk berbuah, Tuhan pasti berikan jalan dan cara bagaimanapun caranya. Mungkin di luar pikiran kita, tapi bahkan di situasi musim yang paling tidak nyaman sekalipun, mari tetap berbuah. Saudara, saya juga mau sampaikan sebuah kesaksian. Kenapa? Karena saya rasa ini penting buat setiap kita. Ada satu hukum roh yang saya sering pegang, saudara. Apa sih itu? Saya sebut itu seringkali menghutangi Tuhan. Jadi saudara, kadang-kadang ya saudara, saat kita ini punya masalah. Dan kesanggupan kita sendiri tidak bisa untuk membantu diri kita sendiri dalam menyelesaikan masalah itu. Apa yang biasanya saya lakukan? Saya akan tanya Tuhan, Tuhan, siapa yang harus aku bantu? Karena saat saya membantu orang lain, justru dari kesanggupan saya yang sedikit ini, saat saya bantu orang lain, justru saat saya tetap berbuah buat orang lain, Tuhan yang akan bantu masalah yang saya hadapi. Saya kasih contoh saudara. Beberapa bulan yang lalu, udah agak lama sih, saya ada sekolah dan kami sedang struggling waktu itu. Kami sedang struggling karena tempat kami nyewa ini tiba-tiba orangnya bilang tidak boleh disewa lagi. Tidak boleh disewa lagi dan harus pindah istilahnya gitu. Dan kemudian saya bilang, tapi Tuhan gimana? Saya perhadapkan di hadapan Tuhan.
Tuhan ini gimana? Ini tempat kita sekolah, persekutuan dan semua aktivitas di sana, tiba-tiba orangnya nggak boleh sewa tempat itu lagi. Dan kemudian saya bilang sama Tuhan gimana? Sedangkan hari itu izin sekolah sudah keluar. Saudara puji Tuhan kami izin sekolahnya sudah keluar dan kami bisa mengeluarkan ijazah sendiri. Dan hari itu izin sudah keluar dan tempat itu sebagai izin sekolah tempat kami. Saya bilang Tuhan ini harus gimana? Dan kemudian saya bergumul. Di tengah kondisi yang tidak nyaman itu. Hari itu saya tahu kita masih harus tetap berbuah dan harus tetap melayani. Tiba-tiba saya baca firman Tuhan ini dan saya bilang dengan semuanya kita harus tetap berbuah. Waktu itu saya ingat dalam rekening kita cuma ada uang sekian. Dan kemudian saya bilang ke semuanya kita harus tetap pergi ke Karangasem. Tapi biayanya mahal ke Karangasem. Kita tetap pergi ke Karangasem. Kita tetap bagi berkat ke sana, kita tetap buat rumah belajar di sana, kita tetap bantu orang-orang di sana, kita akan tetap buat pasar murah, kita akan tetap bagi sembako, kita akan tetap bantu orang-orang yang bisa kita bantu. Seberapa justru di titik kita membutuhkan uang paling banyak hari ini, justru kita mengeluarkan uang itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat kita menabur, toh nggak cukup juga kok. Toh uang yang pegang-pegang sekarang juga nggak cukup kok. Buat kita pindah tempat nggak cukup. Buat kita beli tempat itu juga apalagi nggak cukup. Akhirnya saya bilang udah kita tetap bergerak. Kita harus tetap menginjil. Kita harus justru kita lakukan. Kita harus berbuah sepaling berbuah mungkin. Saya tetap utus semuanya untuk tetap bergerak. Lakukan semua yang bisa kita lakukan. Saudara tahu apa yang terjadi? Justru saat saya dalam tanda kutip menghutangi Tuhan. Gak berapa lama setelah itu, sekitar 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu saya lupa. Ada orang datang ke tempat kita dari Jakarta dan dia bilang, saya dengar Tuhan bicara untuk saya harus belikan tempat ini. Jadi saudara hari itu dia datang ke Bali, dia datang ketemu ownernya dan dia langsung deal, dia belikan tempat itu. Kami udah gak usah pusing lagi cari tempat sewa. Kami udah gak usah pusing lagi pindah tempat. Tempat itu dibelikan, dibayar untuk setiap kita, untuk kami bisa ada di sana. Saudara, saat kita pikir, yang kita juga gak cukup kok buat nolong kita. Tolong orang lain terlebih dahulu. Saat kita bantu orang lain kita tetap berbuah. Nanti Tuhan yang tolong kita. Saat saudara bahkan bingung tahu gimana caranya ngedidik anak saudara. Saya berikan satu tips, tolong anak orang lain dulu. Entah saudara bantu mereka, entah saudara mungkin bayarin sekolah mereka, orang-orang anak-anak yang membutuhkan. Dengan begitu saudara sedang menghutangi Tuhan, dengan saudara berkata Tuhan, saat aku bantu orang lain, aku percaya Engkau yang akan turun tangan atas masalahku. Engkau yang akan turun tangan atas keluargaku. Saat keluarga saudara seakan-akan berantakan dan saudara nggak tahu harus lakukan apa, bantu keluarga lain terlebih dahulu. Entah saudara mau datengin orang nggak punya kah, datengin bantu keluarga mereka, tapi hutangi Tuhan dalam tanda kutip. Meskipun Tuhan gak pernah berhutang sama kita. Tuhan sudah berikan segalanya. Tapi saat kita bilang Tuhan aku tolong orang lain. Aku mau berbuah. Nanti Tuhan yang akan turun tangan bantu setiap masalah kita. Tapi saudara hari ini saya mau bilang buat setiap kita. Mari berbuah. Mari berbuah. Dan seringkali Tuhan akan berkata aku kasih kamu waktu untuk berbuah. Dan untuk berbuah. Tapi hari ini biar setiap kita memutuskan untuk berbuah bisa apapun saudara. Berbuah bisa saudara saat saudara berkarya, saat saudara mungkin ciptakan lagu-lagu baru buat Tuhan, saat saudara jadi berkat buat orang lain, saat saudara menginjil dan ada jiwa yang terselamatkan, saat saudara bergerak buat Tuhan, itulah berbuah. Saat saudara jadi berkat buat lingkungan saudara, saat saudara jadi berkat buat orang-orang di sekitar saudara, itu berbuah. Saat saudara mengerjakan sesuatu buat Tuhan, itu berbuah. Kemarin saya pelayanan ke penjara saudara. Saya pelayanan ke Kelapa, saya lihat orang-orang di sana saudara, wah luar biasa. Mereka setiap hari ibadah saudara, kurang keren apa. Saya sampai bilang, bapak-bapak di tempat ini, bapak-bapak ini sudah lebih rohani dari saya bilang gitu. Saya aja nggak ibadah setiap hari. Baca Alkitab setiap hari, doa setiap hari, tapi nggak ibadah setiap hari. Mereka ibadah setiap hari saudara, luar biasa. Dan mereka lagi bikin lagu saudara. Saya bilang, yes bikin lagu, berbuahlah. Bahkan di tengah, di belakang jeruji besi sekalipun, mereka tetap mau berbuah. Saudara, di
kondisi yang paling tidak nyaman sekalipun, bisakah kita tetap berbuah? Bisakah kita tetap lakukan yang terbaik buat Tuhan dan berikan yang terbaik buat Tuhan? Saya mau ajak kita buka dalam Kejadian 41 ayat 51 sampai 52. Kejadian 41 ayat 51 sampai 52. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ayat yang ke-52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara, nama Efraim itu artinya adalah fruitful atau berbuah lebat. Saudara, pertanyaannya adalah sekarang gimana caranya untuk kita bisa berbuah? Salah satu cara yang firman Tuhan jelaskan adalah seperti saat Yusuf punya anak dua. Yang pertama Manasye, yang kedua Efraim. Yang Efraim artinya berbuah lebat. Tapi sebelum dia punya anak yang kedua yang namanya artinya Manasye, yang artinya namanya Efraim, dia harus melewati dulu Manasye dalam hidupnya. Manasye yang artinya apa? Tadi ayat yang 51 katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Saudara, sebelum kita bisa berbuah dengan sangat lebat, ada Manasye yang harus kita lewati. Bukan tentang lupanya saudara, tapi tentang berdamai dengan semua kesukaran, dengan semua hal yang mungkin tidak nyaman dalam hidupmu, dengan semua hal yang mungkin menyakitkan dalam masa lalumu. Ada Manasye yang saudara harus lewati untuk saudara bisa mencapai yang namanya fruitful Efraim dalam hidup saudara. Saudara, kalau engkau ya terus berkutat dalam yang namanya masalahmu dan engkau punya yang namanya mental korban, terus-terusan berkata, ya aku gak bisa karena aku kan kondisinya seperti ini, aku bisa apa? Kalau saudara terus-terusan mengasihani dirimu sendiri dan punya mental korban seperti itu, saudara gak akan bisa mencapai yang namanya Efraim dalam hidupmu. Sampai fruitful dalam hidupmu. Tapi saat engkau lewati yang namanya Manasye, aku berdamai dengan semua kejadian di masa lalu. Aku berdamai dengan semua keadaan yang tidak enak. Stop melomparkan excuse lagi. Stop berhenti beralasan. Stop berhenti ya kan karena gini. Stop beralasan. Tapi justru berdamai dengan keadaan. Tanya Tuhan, gimana caranya aku bisa berbuah? Saudara berdamai dengan masa lalu maupun masa sekarang. Dan saudara akan masuk dalam yang namanya Efraim dalam hidupmu. Fruitful, berbuah dengan sangat lebat. Hari ini saya mau bilang buat setiap kita, mari berbuah. Mari berbuah dengan sangat lebat. Yang lebih ajaib lagi saudara, kalau tadi kisahnya di yang kitab Matius atau Lukas. Di kitab Lukas saudara, saya nggak balik lagi. Saya ini saudara kalau khotbah sukanya ugal-ugalan saudara, maju mundur, sesuka-sukanya saya saudara. Tapi saya mau bilang saudara, di kitab Lukas ini, saat hari itu Yesus berkata, saat aku mencari buah di pohon itu dan tidak ditemukan, ada sang penjaga pohon, penjaga kebun yang berkata, kasih satu kali lagi kesempatan. Saudara, tahukah siapa itu yang membela kita? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membela kita. Bahkan mungkin di hadapan iblis yang mendakwa kita. Bahkan di hadapan Bapa yang di dalam kebentur keadilannya. Tapi ada Roh Kudus yang membela kita. Dan berkata, kasih lagi Bapa, please. Kasih satu kali lagi kesempatan. Bapa, please. Saat kita bahkan tidak layak untuk dibela saudara. Saat kita bahkan tidak layak untuk diperjuangkan. Tapi ada Roh Kudus yang terus memperjuangkan kita. Ada Roh Kudus yang terus membela kita di hadapan Bapa. Dan berkata, Bapa, kasihani mereka satu kali lagi kesempatan. Dan hari itu Roh Kudus berkata, aku akan pupukin mereka.
Aku akan cangkul tanahnya supaya mereka berbuah. Saudara, dicangkul enak gak? Gak enak. Dipupukin enak gak? Gak enak. Dipupukin bau, saudara. Pupuk itu bau. Tapi Roh Kudus berkata, ini demi kamu berbuah. Demi kamu berbuah ya nak. Berbuah, berbuah dan berbuah. Saudara, mari kita memilih dan memutuskan untuk berbuah dalam setiap musim hidup kita. Jangan biarkan kita terlena dengan keadaan. Tapi biar kita terus mempersembahkan buah yang manis di hadapan Tuhan. Buah seperti yang tadi saya bicara bisa banyak hal. Bisa saat kita berkarya untuk Tuhan. Bisa saat kita menjadi berkat buat orang lain. Bisa saat bahkan kesaksian hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan kejatuhan kita bisa jadi berkat buat orang lain. Saat kita bilang, aku pernah jatuh loh. Jangan jatuh kayak saya ya. Aku bayar harganya mahal. Dan itu bisa jadi berkat buat orang lain. Saudara sedang berbuah. Tapi yang paling sederhana, buah bicara apa? 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, minimal dalam hidupmu, saat saudara menjalani apapun dalam hidup kita, buahkan buah roh dalam hidup kita. Biar kita jalani semuanya dengan sukacita. Saudara, sukacita itu bukan bahagia. Happy itu bukan sukacita. Saudara dikasih handphone baru, saudara happy, saudara bahagia. Sukacita itu bukan itu, sukacita itu sumber dari dalam yang paling dalam. Sukacita, saat saudara suka dengan hidup saudara. Saudara cintai hidup saudara yang Tuhan berikan buat kita. Di apapun yang terjadi, saudara gak komplain, apapun yang terjadi, saudara gak ngedumel, gak marah. Karena saudara begitu suka dengan hidup yang Tuhan berikan buat saudara. Itu bukan tentang happy. Saudara, orang yang suka dengan hidupnya, gak peduli mau gak dapat handphone, mau lihat orang lain dapat handphone dan aku gak dapat. Orang lain punya rumah dan aku belum punya, it's okay. Karena kalaupun aku jadi dia, aku gak mau kok. Karena aku cinta dengan hidup yang Tuhan berikan buat aku. Aku suka dengan semua kejadian yang sudah pernah terjadi pun, I love everything. Aku suka cita. Maka hidup kita akan penuh dengan sukacita, saudara. Apapun yang saudara hadapi, saudara akan hadapi dengan sukacita. Apapun yang saudara hadapi, saudara akan begitu mencintai semua yang terjadi. Kalau ada lagu, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Bisakah kita mencintai bahkan semua yang sudah terjadi dalam hidup kita? Mari buahkan 9 buah roh dalam hidup kita. Dan terutama sukacita ini penting banget, saudara. Kadang kita pikir, oh aku gak happy gak apa-apa kok. Yang penting aku tetap percaya Yesus, aku tetap percaya Tuhan. Tapi tahukah saudara, kalau saudara bisa punya fondasi sukacita ini. Saya dulu, saudara, sampai bilang sama papa saya, Pak, kalaupun saya harus ngulang kehidupan, Pak, aku akan tetap memilih papa dan mama yang seperti sudah saya jalani. Aku akan tetap memilih, gak apa-apa mama meninggal. Aku akan tetap memilih jalan hidup yang sama. Aku akan tetap memilih papa tetap masuk penjara, it's okay. Karena aku menikmati semuanya bersama dengan Tuhan. I love my life. Aku cinta dengan hidup yang Tuhan berikan buat aku. Karena ini gak bisa dibandingin dengan orang lain. Orang lain mungkin lebih enak. Orang lain mungkin lebih dimanjain. Orang lain mungkin lebih nyaman hidupnya. Tapi orang lain tidak bisa menikmati sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan seperti yang kita nikmati hari ini. Mari cintai semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, mari sama-sama kita putuskan untuk berbuah. Dan biar setiap buah yang kita bawa di hadapan Tuhan bisa begitu manis di hadapan Tuhan. Dan biarlah manis kau dengar